Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala habibil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli wafa, amma ba'd. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fi Al-Qur'an al-Karim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Baik saudara-saudaraku sekalian, adapun untuk kita hari ini, kita akan membahas tentang apa itu syarat dan puasa. Ada yang tahu? Baiklah, kita akan bahas hari ini. Saudara-saudaraku seiman dan sakinah, mari kita bahas bersama-sama tentang apa itu syarat dan rukun puasa. Syarat adalah yang menjadi syarat sah puasa, yaitu sesuatu yang dikerjakan sebelum kita melakukan perbuatan. Jadi sebelum kita melakukan perbuatan yang akan kita lakukan, kita harus penuhi dulu syarat sahnya puasa. Apa itu syarat sahnya puasa? Di dalam kitab Shafinatul Najah karangan Syekh Salim bin Salim Al-Hadrami, beliau mengatakan syarat sah puasa terbagi menjadi 5. Yang pertama apa? Yang pertama al-Islam, yaitu Islam. Jadi syarat sah puasa yaitu harus beragama Islam. Setiap orang Islam itu wajib untuk berpuasa. Kemudian yang kedua yaitu wal-aql, yaitu berakal. Berakal di sini dalam arti kata sehat rohaninya, sehat akalnya, tidak gila. Jadi harus sehat akalnya. Kemudian yang ketiga yaitu suci daripada seumpama haid. Nah, jadi saat sah puasa kita harus suci daripada haid, daripada nifas dan seumpamanya. Nah, jadi kita harus suci daripada haid dan seumpamanya. Ketika sudah masanya selesai, maka boleh kita untuk melanjutkan puasa. Jadi orang haid dan orang yang nifas dan seumpamanya itu tidak diperbolehkan untuk berpuasa di bulan Ramadan. Kemudian yang terakhir yaitu mengetahui waktu sahnya puasa. Jadi syarat sahnya puasa kita harus mengetahui waktu kapannya sahnya puasa, yaitu kapan waktunya. Ada yang tahu? Nah, waktunya adalah dari mulai azan subuh hingga azan maghrib. Nah, jadi waktunya dari azan subuh, mulai azan subuh hingga azan maghrib. Nah, itulah waktu sahnya puasa. Jadi kita harus mengetahui 5 ini dan kita harus memenuhi 5 syarat sah ini. Jika kita tidak memenuhi syarat sah yang 5 ini, maka gugurlah puasa kita. Baik, setelah syarat kita memasuki kepada rukun. Nah, apa perbedaan rukun dengan syarat? Nah, jadi perbedaan di antara keduanya yaitu syarat dilakukan atau dikerjakan sebelum kita melakukan perbuatan tersebut. Seumpama puasa, sebelum kita melakukan puasa, kita harus memenuhi syarat sahnya puasa. Nah, kalau rukun puasa yaitu serentak dengan perbuatan, Syarat rukun juga dijelaskan di dalam kitab Shafinatul Najah, terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama apa? Yang pertama yaitu niat. Nah, apa itu niat? Niat itu yaitu menghadap sesuatu yang serempak dengan atau serentak dengan perbuatan. Jadi niat puasa itu kita laksanakan pada malam hari ketika kita ingin besoknya berpuasa di bulan Ramadan. Jadi niat ini salah satu rukun dalam puasa, teman-teman sekalian ya. Jadi jangan sampai meninggalkan niat dan jangan sampai tersalah niat ya. Niat sholat fardu, niat
puasa fardu, puasalah, niatlah puasa fardu, jangan memakai puasa, jangan berniat puasa sunnah, karena itu akan menggugurkan puasa Ramadan kita, puasa fardu. Baik, selanjutnya yang kedua yaitu meninggalkan makan. Nah, jadi rukun puasa itu juga kita harus meninggalkan makan. Apa yang kita makan setiap hari, apa yang kita makan, sebagaimana kita setiap hari kita makan, itu kita tinggalkan selama waktu puasa. Tadi sudah dijelaskan ya, waktu puasa dan sampai kapan ke kapan. Nah, jadi kita meninggalkan, wajib meninggalkan makanan. Kemudian yang terakhir itu meninggalkan minum. Nah, jadi kita harus meninggalkan minum juga. Apa yang setiap hari kita minum sebagaimana biasanya, kita harus meninggalkan minum selama waktu berpuasa. Jadi kita harus meninggalkan makan dan minum. Itu wajib kita, jangan sampai kita bulan puasa kita diam-diam makan dan minum, baik itu di dapur, mungkin ketika tidak ada orang tua, tidak melihat, diam-diam minum, diam-diam makan, ataupun ditinggal orang tuanya sebentar, diam-diam memakan makanan yang ada di dapur, ataupun minum minuman yang ada. Jangan ya teman-temanku sekalian, kecuali kalian dalam keadaan lupa. Nah, jika kita dalam keadaan lupa, ketika kita pada hari itu kita lupa kalau kita sedang berpuasa, kemudian kita minum atau kita makan. Nah, setelah makan atau minum kita ingat bahwasanya pada hari itu kita berpuasa. Nah, itu baru tidak membatalkan puasa. Kenapa? Karena kita dalam keadaan lupa. Kalian saudara-saudaraku seiman dan seakidah, kita bisa lihat tanaman ini. Kita bisa seumpamakan syarat dan rukun puasa seperti tanaman ini. Tentunya tanaman ini di dalamnya pasti mempunyai akar. Nah, ibaratkan rukun dan syarat sama seperti tanaman ini. Ketika tanaman ini tidak mempunyai akar atau tidak mempunyai batang, dia apakah tanaman ini bisa tumbuh dengan sempurna? Tentunya tidak mungkin, karena tanaman ini akan mati ketika dia tidak mempunyai akar ataupun batangnya. Jadi syarat dan rukun puasa itu saling berkaitan, tidak boleh dipisahkan. Ketika gugur salah satunya, maka gugurlah puasa Ramadan kita. Baik, saudara-saudaraku seiman dan seakinah, inilah pembahasan kita kali ini, yaitu tentang syarat dan rukun puasa. Sebelum Ustaz akhiri kutung sehari ini, ada sebuah kata mutiara. Jika hati sejernih air, jangan biarkan ia keruh. Jika hati seperti awan, jangan biarkan ia mendung. Jika hati seindah bulan, ia setia dengan iman. Untuk lisan yang tak terjaga, untuk janji yang terabaikan, untuk hati yang berprasangka, untuk sikap yang menyakitkan. Marilah kita di bulan suci Ramadan ini perbaiki diri kita. Marilah kita tingkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan suci yang penuh barakah ini. Saya akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.